Saya Ade Dewi Lestari. Saya Nadia Nurmalia. Di sini kami akan menjelaskan informasi seputar mata. Halo friends, untuk kali ini kita akan membahas apa sih tentang indera penglihatan itu? Tahukah kalian bagaimana mata kita dapat melihat benda? Pasti pada belum tahu kan? Jadi, mata kita dapat melihat melalui proses penglihatan yang dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Kemudian melewati mata bagian tengah dan akhirnya diterima oleh retina atau bagian belakang mata. Retina memiliki jutaan sel saraf yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini berfungsi untuk mengubah cahaya yang terpantul dari objek di lingkungan sekitar menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan ke otak untuk diproses sebagai gambar, sehingga kita bisa melihat berbagai benda dan warna di sekitar kita. Lalu, apa sih mata itu? Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Berbeda dengan pandangan umum, mata tidak berbentuk bola yang sempurna, namun terdiri dari dua bagian utama yang menyatu. Bagian-bagian mata. Yang pertama ada kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan jalan masuknya cahaya ke mata kita. Lalu yang kedua ada sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutup seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Kemudian yang ketiga ada iris. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikannya dengan bukaan pupil. Selanjutnya ada pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka, atau mengecil dan membesar. Fungsi pupil adalah mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian yang kelima ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Kalian bisa melihat gambar indera penglihatan di sampingnya. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Yang keenam ada koroid. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Ketujuh ada konjungtiva. Struktur ini adalah lapisan bening yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan sebagian depan bagian depan mata. Konjungtiva terdiri dari dua macam, yaitu konjungtiva bulbar yang menutupi bagian sklera dan konjungtiva palpebra yang melapisi bagian dalam kelopak mata. Selanjutnya, yang kedelapan ada badan petrous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata, petrous humor terletak di belakang lensa mata. Petrous adalah zat seperti jelly yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Lalu yang kesembilan ada retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Sel di retina bisa mengubah cahaya yang masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak, yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Ke-10, makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata kita. Ke-11, kelopak mata.
Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea dari paparan benda-benda asing, seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Selain itu, kelopak mata juga membantu agar air mata tersebar dengan merata pada permukaan mata, terutama jika kelopak mata tertutup. Berikut adalah penyakit atau kelainan pada mata. Yang pertama, katarak. Katarak menyebabkan lensa mata menjadi berawan, sehingga penglihatan tampak kabur pada awalnya. Yang kedua, buta warna. Buta warna adalah ketidakmampuan untuk melihat perbedaan antara warna-warna tertentu. Dan yang terakhir, slinder. Masalah refraksi mata adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan cahaya masuk tidak terpusat langsung ke retina. Nah teman-teman, kita udah sampai di ujung pembahasan nih. Semoga ilmu dan informasi yang disampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.